Setujukah kita bahwa pangkal malapetaka umat ini adalah neoliberalisme dan neoimperialisme? Setuju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini masih dalam suasana penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ditambah sebagian pihak pun ada yang mendukungnya, termasuk para tokoh yang dulu dijagokan, semisal Prabowo pun mendukung undang-undang tersebut. Belum lagi di tengah masih parahnya pandemi COVID-19 ini, para peserta Pilkada serentak 2020 masih terus melakukan kampanye dengan berbagai slogan dan janji kosongnya, hanya sekedar mencari simpati masyarakat sesaat agar bisa meraih tujuannya, yakni kekuasaan. DPR pun sudah menyerahkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja kepada Menteri Sekretaris Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jokowi untuk ditandatangani, sehingga rampunglah sudah kezaliman penguasa ini. Masyarakat maupun kelompok banyak yang marah turun ke jalanan, namun sayangnya tidak tahu akar masalah dan solusi hakiki atas semua problematika kehidupan ini. Yang disuarakan lagi-lagi hanya terus berputar ke dalam hukum buatan manusia itu sendiri, di dalam lingkaran yang sama. Seperti, mari kita kembali kepada UUD 45 yang asli. Mari kita kembali kepada Pancasila. Mari kita tegakkan HAM dengan benar. Mari kita tegakkan prinsip demokrasi seadil mungkin. Mari kita laporkan ke PBB dan sebagainya. Tidak ada satupun dari suara pikiran itu yang menyuruhkan, mari kita kembali kepada hukum Allah. Mari kembali kepada Al-Quran. Mari kembali kepada syariat Allah. Mari kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Seolah merasa bahwa Islam itu tidaklah sempurna, seolah hukum Allah itu tidak mengatur berbagai masalah kehidupan, dan hanya dianggap terbatas mengatur masalah nikah, sholat, zakat, puasa, haji, waris, dan ibadah mahdoh fardiyah lainnya. Tetapi dalam permasalahan kehidupan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan sebagainya, selalu mengambil negara barat sebagai suri tauladan dan percontohan untuk ditiru. Semua kejadian ini jelas memperlihatkan bahwa inilah yang disebut sebagai sekulerisme, yakni memisahkan agama dari segala aspek kehidupan. Allah tetap diakui eksistensinya, tetapi terbatas hanya dalam ranah ibadah individu semata. Tetapi Allah dibuang dari ranah kehidupan sosial masyarakat dan negara. Janji busuk para pelaku demokrasi pun terus bersuara, ditambah masyarakat pun terus untuk mau tertipu berkali-kali dan berharap berkali-kali ke dalam lubang yang sama. Ibarat bagai seorang kekasih yang ditipu oleh pasangannya, tahu dia sudah ditipu tetapi terus untuk mau ditipu berkali-kali dan berharap berkali-kali, terus saja berputar di dalam hal itu. Para tokoh elit politik lagi-lagi pecah kubu dan membuat partai baru dengan alasan ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian umat pun lagi-lagi kembali menaruh harapan yang sama, lagi dan lagi. Partai baru anak kemarin sore pun belum apa-apa sudah pragmatis, hanya demi meraih kepentingan mengejar kekuasaan, bukan mementingkan kepentingan masyarakat. Mau partai apapun itu, mau partai lama ataupun baru, selama dirinya tidak mempunyai ide dan metode yang jelas dan benar, maka selama itu pun pergerakannya tidak akan jelas. Arah tujuan yang diucapkan mulut dan apa yang tertulis di dalam kertas pun tidak akan pernah tercapai, karena
Hakikatnya tujuan aslinya hanya sekedar meraih kekuasaan dan keuntungan. Selesai. Selama akar masalahnya tidak disadari serta solusi hakikinya tidak pernah diambil, maka selama itulah permasalahan serta kerusakan dari segala aspek kehidupan ini akan terus berlanjut. Apalagi jika landasan akidahnya sudah sekuler, maka yang keluar dari akidah itu hanyalah pemikiran sekuler yang dijadikan sebagai solusi yang dianggap paling rasional menurut akal manusia, dan tidak akan pernah sama sekali mengambil hukum Allah sebagai solusi. Oleh karena itu, wahai kaum muslim, mau sampai kapan terus dalam kubangan kapitalisme demokrasi? Masih terus berpikir semua ini hanya masalah individu rezim yang harus diganti? Sudah berapa kali Anda ikut pemilu, ha? Belum kapok kah? Atau tidak akan pernah kapok? Atau bahkan tidak mau tahu dan malas berpikir untuk menerima bahwa hukum Allah sajalah sebagai satu-satunya paling sempurna untuk menyelesaikan semua masalah ini? Bukankah kita mengakui Islam itu adalah agama yang sempurna? Beranikah kita menyebut dan menganggap bahwa Allah itu punya kekurangan dan tidak sempurna sehingga tidak mengatur semua masalah kehidupan? Kurang ajar sekali kita sebagai makhluk yang durhaka kepada Allah jika terus-menerus mencampakkan dan membuang hukumnya, bahkan menolak serta menentang hukum Allah. Bagaimana jika disebutkan kata syariah dan khilafah? Apa reaksi Anda? Tidak pedulikah? Diamkah? Heran dan bingung? Dikit-dikit syariah dan khilafah begitu? Jika masih bereaksi seperti itu, tandanya Anda masih sekuler karena masih enggan, heran, tidak peduli, diam dengan hukum Allah yang harusnya kita perjuangkan agar bisa tegak secara kafah. Karena hanya hukum Allah yang harga mati.